Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala pada hari ini, eh, tanggal 20 di bulan Ramadan, kita bisa melanjutkan kembali setelah cukup lama libur ya. Kita akan melanjutkan kembali membaca hadis-hadis dari kitab Umdatul Ahkam yang berisi tentang hukum-hukum agama ya, berkaitan tentang fikih dengan penjelasan yang ditulis oleh Syekh Dr. Mansur As-Saqub hafizahullahu taala, dan kita masih berada di kitab Thaharah ya, di bab qada'ul hajah wal istitabah ya, masih di bab buang hajat dan juga cebok ya, berkaitan tentang buang hajat dan juga cebok. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu tentang larangan ya dari Nabi SAW ya, ketika buang hajat untuk menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Ya, ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita akan melanjutkan pada kesempatan kali ini membaca hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Baik, beliau Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Hafidh menukil sebuah hadis dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini hadis ke-17 ya di penomoran kitab ini. Qala, beliau berkata, raqitu yauman ala baiti Hafsata radhiyallahu taala anha ya. Pada suatu hari aku naik ya ke atas rumahnya Hafsah ya. Hafsah ini istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan dia juga saudarinya Ibnu Umar ya, saudari kandungnya Ibnu Umar. Kemudian faraitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil asy-Syam wa mustadbiral Ka'bah. Kemudian tanpa disengaja aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menunaikan hajatnya, sedang buang hajat ya, menghadap ke arah Syam ya, membelakangi Ka'bah. Ya. Beliau buang hajat menghadap Syam, ya berarti beliau membelakangi Ka'bah. Wa fi riwayatin mustaqbilan Baitul Maqdis, ya, menghadap Baitul Maqdis. Baik, ini hadis ke-17 masih menjelaskan topik yang sama tentang ada buang hajat. Salah satunya adalah dilarang untuk menghadap ke kiblat maupun membelakanginya. Kemudian kita baca penjelasan dari syarih di sini langsung saja. Apa kata beliau hafizahullah taala, Dr. Mansur, arada ibni Umar radhiyallahu taala anha su'udun ala dhahri baiti Hafsah fahanat minhu iltifatuhu fara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam atau fara'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqdi hajatahu mustadbiral Ka'bah. Ya, pada suatu hari Ibnu Umar naik ke atas rumahnya Hafsah, kemudian beliau secara tidak sengaja ya menoleh kemudian melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang buang hajat.
ya dengan keadaan menghadap ke ya Syam, ya menghadap ke Syam, membelakangi Ka'bah. Kemudian fa'akhadha jumhurul ulama minhu, ya, maka eh, mayoritas ulama ya mengambil kesimpulan dari hadis tadi, ya ibahata istidbari wa istiqbalil Ka'bah fi dakhilil bunyan. Ya. Jumhur ulama ya membolehkan ya untuk membelakangi ya dan juga menghadap ke Ka'bah ketika buang hajat, ya khusus jika orang tersebut buang hajat di dalam sebuah bangunan, ya. Jadi dari hadis tersebut, hadis Ibnu Umar, para ulama, jumhur ulama ya membolehkan kalau di dalam bangunan ya atau dia berada di suatu tempat, kemudian ada sesuatu yang menghalangi antara dirinya dengan arah Ka'bah, arah kiblat, misal ada tembok atau ada binatang, ya dan yang lainnya, artinya dia berada di satu bangunan, maka hukumnya boleh untuk membelakangi dan juga menghadap ke Ka'bah, ya. Karena menurut mereka, menurut jumhur ini, ya hadis Ibnu Umar ini adalah eh, bentuk pengkhususan ya dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang larangannya bersifat umum. Ya, tapi di sini Ibnu Umar melihat Nabi SAW ya berada di dalam bangunan di rumah beliau, ya kemudian terlihat beliau membuang hajat, ya sedang buang hajat menghadap ke arah Syam, membelakangi Ka'bah. Namun waqala akharun, kata beliau sendiri, namun para ulama yang lain ya selain dari jumhur ulama tadi, ya jadi sebagian kecil atau sedikit ulama, ya sebagian kecil dari mereka, tadi kan jumhur berarti mayoritas, berarti ini minoritas ulama, ya beberapa ulama mengatakan balit tahrimu yakunu fil bunyani kasahra'i, ya namun keharamannya di sini ya berlaku umum, baik di dalam bangunan ya maupun di tempat terbuka. Ya, jadi sama saja mau di dalam bangunan mau di tempat terbuka sama-sama tidak boleh menghadap dan juga membelakangi kiblat. Ya, apa hujah mereka, ya apa argumen mereka sebagian ulama ini? Mereka mengatakan wa amma hadis Ibnu Umar wa amma hadis Ibnu Umar hada fayuhtamalu an yakuna fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam li'udhrin la siyama wa qad takhaffa bidzalik. Ya. Kata mereka, adapun hadis Ibnu Umar ini, maka fayuhtamal ada kemungkinan ya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perbuatan tersebut, yaitu buang hajat, eh, membelakangi Ka'bah atau kiblat, ini karena suatu uzur, ya. Karena suatu uzur, ya bisa saja beliau tidak tahu, ya tidak tahu kalau itu adalah arah kiblat. Ini bisa kemungkinan yang pertama, ya tidak tahu arah gitu ya. Kemudian yang kedua bisa saja lupa, ya lupa. Atau yang ketiga ya bisa saja sulit, ya ada kondisi sulit di situ untuk apa namanya berpaling dari arah kiblat, ada kesulitan, ya. Sehingga beliau tidak mampu untuk apa menghadap ke arah bukan ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Jadi ada kemungkinan tersebut, ada ihtimal, ya ada uzur, ya. Kemudian apa kata
para ulama ma'annahu naha ya umumal ummati an istiqbali wastidbari al-qiblah atau annahu qabla an-nahi wa idza tatarraqa al-ihtimalu batala al-istidlalu. Ya, ya. Ditambah lagi ya kalau di hadis Abu Ayyub sebelumnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang secara umum ya umatnya ya, untuk menghadap dan juga membelakangi kiblat ketika buang hajat. Jadi larangannya bersifat umum. Nabi SAW mengatakan ya tidak boleh. Ya, tidak ada itu melawait fala tastaqbilu qiblah bi ghaitin wala baulin. Ya, ini jelas. Wala tastadbiruha. Jadi ini Nabi mengatakan dengan perkataan beliau larangan. Ya ini jelas. Ya, larangannya untuk seluruh umat. Ya. Atau ada kemungkinan juga au annahu qablan nahi. Ya. Ada kemungkinan juga peristiwa tersebut ya yang ada di rumah Hafsah tadi hadis Ibnu Umar terjadi sebelum adanya larangan. Ya, sebelum adanya hukum larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tatarraqa al-ihtimalu batala al-istidlal. Ya, karena kaidah juga mengatakan jika terdapat ihtimal kemungkinan-kemungkinan ya uzur, lupa ya tidak mampu dan seterusnya atau itu kekhususan bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam misal ya, maka batalal istidlal. Maka istidlalnya tidak berlaku. Ya. Istidlalnya batal. Ya. Tidak bisa berdalil dengan uh, dalil tersebut yang terdapat kemungkinan-kemungkinan. Ya. Kemudian wabikulli halin fasammatu farqun bainal fadha'il ladzi yabruzu fihi al-mutakhalli ya, wa baina dakhilil buyut. Ya. Maka di sana terdapat perbedaan ya, antara ruang terbuka ya yang orang yang mau buang hajat itu nampak di situ ya jika dia berada di ruang terbuka dan juga berbeda dengan jika dia buang hajat di dalam rumah atau dalam ruangan. Berbeda, ini berbeda ya. Wa ma'a hadza fayanbaghi tajannubu dzalika hatta fil bunyan. Oleh karena itu ya maka seyogyanya hendaknya ya kita menghindari hal tersebut ya, menghindari buang hajat menghadap ke Ka'bah atau membelakanginya ya hatta fil bunyan, sampai pun kalau di dalam bangunan ya. Kemudian Syekh di sini memberikan tips faida arada an yabniya baitan ya, fal yura'i inhirafa marahidhihi an jihatil qiblah. Jika seorang ingin mendirikan rumah atau tempat tinggal, maka hendaklah dia perhatian terhadap perkara ini. Yaitu hendaknya dia ketika membangun WC ya, itu jangan sampai marohidnya tempat buang hajatnya itu menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Namun walau wajadaha kadzalika, namun ketika misal dia sudah beli rumah, ya, rumahnya sudah jadi, WC-nya sudah jadi dan tempat buang hajatnya sudah menghadap atau membelakangi kiblat, maka inharofa qadru imkanihi, dia berusaha untuk berpaling ya sesuai dengan kemampuannya. Ta'ziman lil Ka'bah. Ya, apa tujuannya? Ya, tujuannya hikmahnya adalah ini suatu bentuk pengagungan, pemuliaan terhadap Ka'bah al-Musyarrafah. Wallahu taala a'lam. Ya, jadi kesimpulannya ya kalau kita mau simpulkan pada intinya untuk yang pertama ya, kita bagi dua. Yang pertama, jika dia buang hajat di alam terbuka yang nggak ada penghalangnya, nggak ada
temboknya, nggak ada binatang yang menghalangi atau semak-semak atau suatu apapun yang menghalangi, benar-benar terbuka dan dia mencari tempat sepi di situ, maka ini jelas ya, jelas. Ini tidak boleh ya, kita menghadap dan juga membelakangi kiblat ketika buang hajat. Adapun ketika ceboknya setelah buang hajat, kita beristinja, maka kata para ulama boleh, karena larangannya hanya ketika ketika buang hajat saja. Ini jelas, ini yang pertama, ketika kita berada di ruang terbuka. Kemudian yang kedua, ketika kita berada di eh, dalam bangunan ataupun di ruang terbuka tapi ada penghalangsya, ada tembok atau semisalnya binatang ya yang besar yang bisa menghalangi kita ke dalam ruangan, maka ringkasnya ada 3 pendapat ulama di sini. Ya, ada 3 pendapat ulama di sini. Ya, yang pertama, ya, ini tidak boleh secara mutlak. Ya, jadi ketika di dalam ruangan tetap tidak boleh yang menghadap atau menghadap kiblat. Ini pendapat yang pertama. Nah, pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ya, ulama Hanafiyah dan juga lainnya. Pendapat yang kedua, ya khusus di dalam ruangan, ya maka boleh, ya boleh untuk menghadap dan juga membelakangi kiblat. Nah, ini pendapatnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan yang lainnya. Ya. Ini pendapat jumhur ya, yang kita baca tadi. Kemudian yang ketiga, ada pendapat yang ketiga, ini pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya kalau di dalam bangunan ruangan maka yang nggak boleh itu hanya membelakangi saja. Ya. Yang nggak boleh itu hanya membelakangi kiblat. Sebagaimana hadis Ibnu Umar tadi. Ibnu Umar melihat Nabi membelakangi Ka'bah. Menghadap Syam, membelakangi Ka'bah. Itu saja yang dilarang. Adapun menghadap menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat, maka ini dibolehkan. Ya, ini dibolehkan. Wallahu taala alam bishawab. Ya, di sini jelas ya. Yang dihajatahu mustaqbil Syam mustadbiral Ka'bah. Oh ya, afwan. Jadi Syekh Utsaimin tadi pendapat yang ketiga ya, dibalik ya. Tadi saya sampaikannya keliru. Ya, jadi yang dilarang adalah apa namanya? Menghadap ke kiblat ya. Pendapat yang ketiga tadi yang dilarang hanya menghadap ke kiblat. Adapun membelakanginya maka boleh. Ya. Maka boleh berdasarkan hadis Ibnu Umar ini ya, bahwa Nabi SAW membelakangi Ka'bah. Jadi kalau membelakangi boleh, namun kalau menghadap itu tidak dibolehkan. Ya. Kata beliau, dan yang sepakat dengan beliau, bahwasanya membelakangi Ka'bah itu lebih ringan. Lebih ringan dibanding menghadap Ka'bah ketika buang hajat. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, intinya itu ya, yang bisa kita pelajari dan kita baca pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.